Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekonomi Sumber Daya dan Pengelolaan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang beranggotakan dua orang. Yang pertama, Alifa dengan NIM 19060032, dan yang kedua saya sendiri, Amelia Arini dengan NIM 19060034. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau, implikasi ekonomi dan lingkungan. Revolusi hijau merupakan sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan suatu perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga tahun 1980-an di banyak negara sedang berkembang, terutama di Asia. Konsep revolusi hijau di Indonesia dikenal sebagai Gerakan Bimbingan Masyarakat yang disingkat dengan BIMAS. BIMAS merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut dilatar belakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, dari segi politik, maupun dari segi sosial. Dampak positif dari adanya revolusi hijau. Yang pertama, produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan atau karbohidrat pun akan turut meningkat. Contohnya, Indonesia dari pengimpor beras mampu swasembada dan mengekspor beras ke negara India. Dampak positif yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Permasalahan dan dampak negatif dari revolusi hijau. Kelompok 6 menyajikan 6 permasalahan dan dampak negatif dari revolusi hijau. Yang pertama, penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan sarelia tidak diimbangi pengembangan pangan hingga sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman terhadap pupuk. Yang keempat, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Dan yang kelima, petani yang terlibat hutang untuk membayar paket program intensif pertanian. 2. Krisis ekologi utama di bidang pertanian. Kelompok 6 menyajikan 4 krisis ekologi utama di bidang pertanian. Yang pertama, erosi tanah. Yang kedua, polusi pertanian. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar terhadap keberlanjutan dan produktivitas yang dapat memperparah pada krisis iklim dan mengancam ketahanan pangan. Kondisi ini terutama dirasakan di tempat-tempat dengan resiko erosi tertinggi, seperti daerah aliran sungai di Indonesia, India, Filipina, dan negara lainnya. Di daerah-daerah ini, aksi perlindungan terhadap erosi tanah melalui pengelolaan tanah itu berkelanjutan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Yang kedua, polusi pertanian. Polusi pertanian merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh produk sampingan yang berasal dari biotik ataupun abiotik dari praktik pertanian sehingga lingkungan dan ekosistem di sekitarnya terkena imbasnya. Penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan-bahan kimia merupakan contoh dari penyebab terjadinya polusi pertanian. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang disebabkan oleh punahnya tumbuhan dan hewan di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Dan yang keempat, efek rumah kaca dan pemanasan global. Cahaya dari matahari yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas.
Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar. Panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi, yang disebut dengan gas rumah kaca atau karbon dioksida, uap air, dan metana. Sehingga panas sinar tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi. Materi yang ketiga yaitu analisis ekonomi sumber daya pertanian pangan. Yang pertama, alokasi sumber daya optimal. Alokasi sumber daya mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Di suatu negara, sistem ekonomi berkaitan dengan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya. Ekonomi pasar tergantung pada penawaran dan permintaan untuk mengalokasikan sumber daya, berbeda dengan ekonomi terencana, di mana alokasi direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Dalam manajemen strategis, alokasi sumber daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Alokasi sumber daya muncul karena sumber daya kita terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Dengan demikian, kita harus mengalokasikan sumber daya tersebut pada alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita. Perusahaan menggunakan kombinasi input untuk memaksimalkan output dengan biaya terendah. Sementara itu, rumah tangga berupaya mendapatkan utilitas maksimal dari kombinasi produk yang mereka konsumsi. Beberapa kombinasi lebih baik daripada kombinasi lainnya. Kombinasi terbaik adalah yang kita sebut optimal karena memberi kita nilai maksimum. Dengan kata lain, sumber daya dialokasikan secara optimal ketika mereka digunakan pada nilai tertinggi. Materi yang keempat yaitu kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Pertama, strategi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan pertanian yaitu pembinaan secara intensif kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah, pembinaan, pengawalan, dan pendampingan Gapok dan PUAP supaya mampu melaksanakan RAT dari hasil pembinaan dari pemerintah kabupaten. Pengawalan dan pendampingan kelompok tani, tanaman pangan atau perkebunan atau peternakan yang mendapat bantuan atau pembinaan dari pemerintah kabupaten. Yang kedua adalah internalisasi dampak lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, melakukan penghijauan. Kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah strategi yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian atau perkebunan, yaitu pertama, pengelolaan usaha tani secara terpadu atau integrasi berbasis teknologi spesifik lokasi. Yang kedua, peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi, dan pemanfaatan lahan kering atau tidur. Yang ketiga yaitu pengamanan produksi melalui mitigasi, peningkatan pengendalian, dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen.
Selanjutnya adalah strategi yang terkait dengan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, yaitu mengikuti kegiatan pameran dan promosi pertanian atau perkebunan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah strategi yang terkait dengan peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian atau perkebunan lapangan, yaitu mengusulkan lebih banyak secara efektif dan efisien diklat teknis dan inovasi bagi penyuluh pertanian. Selanjutnya adalah strategi yang terkait dengan pangan, yaitu pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan pengembangan cadangan pangan pemerintah desa serta pengembangan cadangan pangan masyarakat atau lumbung pangan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui pengembangan desa mandiri, pangan, dan lembaga distribusi pangan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Yang kelima, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan. Yang keenam, peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen. Yang ketujuh, tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor pola pangan harapan atau PPH sebesar 88 tahun 2001. Assalamualaikum